Acara pembukaan in-house training penyusunan rencana pembelajaran perangkat rencana pembelajaran kurikulum 2013 untuk kelas 11 dan 12 SMK Negeri 2 Loli segera dimulai. Yang kami hormati Bapak Korwas SMA SLB Kabupaten Sumber Barat. Yang kami hormati Bapak Kepala SMK Negeri 2 Loli. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Loli. Yang kami hormati Bapak Ibu Ketua Program Keahlian ATPH dan OTKP SMK Negeri 2 Loli beserta Bapak Ibu Guru Pegawai SMK Negeri 2 Loli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salve. Puji dan syukur patut kita haturkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena kasih dan kemurahan serta perkenanannya kita boleh hadir di tempat ini untuk mengikuti kegiatan in-house training penyusunan perangkat pembelajaran kurikulum 2013 untuk kelas 11 dan kelas 12 SMK Negeri 2 Loli. Sebelum kita memulai semua rangkaian kegiatan kita pada hari ini, kita akan mengawali kegiatan kita pagi ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Ibu Novinta. Kepada Ibu dipersilakan. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan di hadapan hadirat Tuhan. Terima kasih karena Engkau sudah menjaga melindungi kami dari rumah kami masing-masing hingga kami tiba di tempat ini dengan penuh keadaan selamat. Tuhan, pada pagi hari ini kami akan memulai aktivitas kami yaitu in-house training penyusunan perangkat pembelajaran kurikulum 2013 untuk kelas 11 dan 12. Mari Bapak, Kau tuntun sertai kami dari awal kegiatan kami dan untuk beberapa hari ke depannya. Tuhan, kami berdoa bagi teman-teman kami yang belum sempat hadir bersama kami pada pagi hari ini, yang di perjalanan, kiranya Tuhan melindungi mereka agar mereka tiba di tempat ini dengan segala selamat. Seluruh aktivitas kami hari ini dan untuk hari ke depannya Tuhan, kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Ini doa, ini harapan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Ibu Novinta. Acara selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin dimohon untuk berdiri.
Hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya adalah laporan dari Ketua Panitia IHT Pensiun Perangkat Pembelajaran K13 pada Ibu Marlin, dipersilakan. Laporan kegiatan in-house training SMK Negeri 2 Loli semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022. Pendahuluan. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas kuasa dan kehendaknya hingga kegiatan IHT SMK Negeri 2 Loli tahun pelajaran 2021-2022 boleh dilaksanakan. Latar belakang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 4 menegaskan bahwa kedudukan guru sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat guru dan peningkatan peran guru sebagai agen pembelajaran dalam meningkatkan mutu pendidikan. Pasal 6 menegaskan juga kedudukan guru sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yakni berkembangnya potensi peserta didik agar manusia menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. In-house training merupakan wadah yang dapat menghimpun peran guru untuk saling belajar, berbagi pengalaman, dan menentukan berbagai strategi pembelajaran demi peningkatan proses pembelajaran dalam kelas yang lebih bermutu. Aktivitas IHT menjadi sangat penting dan strategis bagi guru mata pelajaran untuk memperoleh atau berbagai informasi yang berkaitan langsung dengan tugasnya sebagai ujung tombak pelaksana kurikulum di sekolah. Dasar pelaksanaan IHT, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi, Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan, Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Permendiknas Nomor 22 dan Nomor 23. SK Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Loli tentang pembentukan panitia IHT. Tujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan guru mata pelajaran sebagai pelaksana kurikulum 2013 di sekolah. Menyiapkan perangkat pembelajaran kurikulum 2013 yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Meningkatkan kompetensi guru sebagai pengelola proses pembelajaran di kelas. Mendiskusikan berbagai masalah pembelajaran yang ditemukan dalam proses pembelajaran di dalam kelas dan mencari solusi yang terbaik. Meningkatkan pengetahuan akan penilaian K13, meningkatkan kinerja guru. Peserta kegiatan IHT ini adalah guru-guru mata pelajaran SMK Negeri 2 Loli yang berjumlah 29 orang. Fasilitator dalam kegiatan IHT adalah fasilitator yang berasal dari pengawas SMA, SMK, dan LBS 1 orang. Waktu dan tempat kegiatan. Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 hari, mulai dari tanggal 25 Agustus sampai dengan 27 Agustus 2021, bertempat di SMK Negeri 2 Loli. Biaya penyelenggaraan IHT SMK Negeri 2 Loli berasal dari dana bantuan operasional sekolah. Hasil yang diharapkan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan guru dan pegawai sebagai pelaksana kurikulum 2013 di sekolah. Meningkatnya kompetensi guru sebagai pengelola proses pembelajaran di kelas. Ditemukannya berbagai solusi untuk mengatasi masalah pembelajaran di kelas. Tersedianya perangkat pembelajaran kurikulum 2013 yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran di kelas. Meningkatnya pengetahuan akan penilaian kurikulum 2013 dan meningkatnya kinerja guru dan pegawai. Penutup, demikian laporan panitia penyelenggara IHT SMK Negeri 2 Loli tahun 2021-2022 ini kami buat untuk menjadi bahan masukan dan evaluasi dalam menentukan kebijakan bagi kegiatan IHT di tahun-tahun yang akan datang. Tanah Rara 25 Agustus
2021. Kepala SMK Negeri 2 Luli Petrus L. Woli SSI. Terima kasih. Acara selanjutnya adalah sambutan untuk Pertama akan disampaikan oleh Bapak Petrus L. Woli selaku Kepala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Salam kebajikan. Namo Buddhaya. Salam. Yang kami hormati Bapak Koordinator Pengawas SMA SMK SMB Kabupaten Sumba Barat, yang kami hormati Bapak Guru, Kami hormati juga Ketua Panitia, teman-teman, yang kami hormati Bapak Ibu Ketua Kompetensi Kalian, dan juga Bapak Ibu Guru, wakil-wakil sekolah. Tentu patutlah kita sampaikan puji dan syukur kehadirat Tuhan atas begitu baiknya Ia dalam kehidupan kita. Kita masih terus diberikan kekuatan, kesehatan yang baik untuk kita masih bisa bertemu lagi di tempat ini. Hari ini adalah hari ke-10 hari ke-11 kita ber-IHT, tapi sekaligus merupakan hari pertama untuk IHT pensiunan perangkat ajar. 10 hari yang lalu itu kita melakukan kegiatan kita untuk penyusunan kurikulum operasional Satuan Pendidikan SMK Negeri 2 Luli untuk kelas 10. Dan mulai hari ini kita melakukan penyusunan kurikulum Satuan Pendidikan K13 yang revisi. Puji syukur baru-baru ini kita sudah menandatangani kurikulum kita untuk tahun 2020-2021. Jadi hasil kerja kita di tahun ajaran yang lalu itu sudah ditandatangani Pak Kadis baru-baru itu. Jadi kita punya kurikulum setiap tahun itu kita membawa untuk ditandatangani. Dan ini dalam kesempatan yang baik ini saya berucap terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah betul-betul mempersiapkan perangkat pembelajarannya dari tiap tahun itu sehingga kita bisa menandatanganinya di provinsi. Harapan saya tahun ini pun, tahun pelajaran 21-22 ini kita betul-betul juga mempersiapkan, mengerjakannya dengan hati. Lalu hari ketiga nanti paling tidak kita juga sudah bisa print, kita punya kegiatan perangkat pembelajaran kita itu
sudah mulai berubah, mindset kita berubah. Untuk kelas 11 dan kelas 12 saya harapkan rancangan-rancangan pembelajaran yang ada itu tidak usah mengejar target. Ya, mungkin tahun ini kita punya itu dia agak berbeda sedikit dengan RPP tahun lalu, gitu. Dengan rancangan pembelajaran dalam kelas di tahun-tahun yang lalu, itu kita juga mungkin mengikuti pembelajaran di masa pandemi ini. Ya, tentu kan kita tidak bisa belajar tatap muka, ya, sehingga RPP-nya paling tidak kita adakan penyesuaian. Ya, tidak tiap minggu kita bertemu dengan anak-anak dalam kelas. Dan tentu kan kita hanya memberikan tugas, yaitu harus masuk dalam RPP tergambar. Nah, gitu. Jangan kita RPP seperti yang biasa, itu tidak berlaku karena memang tidak jalan. Nah, gitu. Yang jalan sekarang ini kan kita punya RPP di masa COVID ini, di masa pandemi yang sedang terjadi sekarang ini. Jadi saya mau lihat RPP kita juga mengikuti apa yang betul-betul Bapak Ibu akan lakukan di dalam kelas. Ya, kalau bisa seperti yang ada di kelas 10 itu, kita memberikan proyek kepada anak-anak. Pembelajarannya berbasis proyek atau ada home based learning. Kita bagi guru harus sudah mulai kreatif memikirkan kira-kira apa yang harus kita lakukan dalam masa pembelajaran yang seperti sekarang ini. Ya. Sehingga anak-anak betul-betul secara perlahan itu kita menggiring anak-anak kepada pembelajaran yang berbasis kepada pemenuhan kebutuhan mereka, berbasis pada siswa, berhamba pada siswa. Nah, jadi ini, dan pada akhirnya ada pembelajaran yang menyenangkan dalam kelas. Menyenangkan untuk siapa saja, untuk bapak dan ibu guru, juga menyenangkan untuk Jadi harapan-harapan saya ini, marilah coba kita bersama-sama melihat ya perkembangan anak kita ya sesuai dengan karakteristik kita di sini, yaitu APPH dan OTKP. Ya, saya harap sekali kita yang OTKP juga sudah punya kurikulum. Itu bisa tahun ini kita juga bisa menyelesaikan yang baik dan kita juga bisa menanganinya di provinsi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Saya dengan kerendahan hati saya mohon kepada Bapak Korwas untuk membuka kegiatan kita hari ini dengan resmi. Akhir kata, saya mengucapkan sebuah pantun untuk kita bisa mengawali seluruh kegiatan kita hari ini. Burung kasuari terbang tinggi. Marilah kita mengawali kegiatan kita hari ini dengan sepenuh hati. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Santi 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 Om. Salam kebajikan. Namo Buddhaya. Salte. Terima kasih kepada
semua. Sambutan berikutnya adalah sambutan dari Bapak Koordinator Pengawas SMA, SMK, dan SLB Kabupaten Sumba Barat, sekaligus membuka dengan resmi kegiatan IHT penyusunan rencana pembelajaran kurikulum 2013 untuk kelas 11 dan 12 SMK Negeri 2 Loli. Kepada Bapak Sering kami persilakan. Baik, terima kasih pada Bapak pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Shalom. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Salve. Salve. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam literasi. Salam literasi. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Merdeka. Merdeka. Kan ini masih bulan Agustus. Harus kan tidak capek, tidak menumpahkan darah ya seperti zaman dulu. Kita sekarang ini tinggal menikmati, maka kita jangan lupa ya sejarah. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Ketua Panitia dan anggota yang saya hormati, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Ketua Program Keahlian yang saya hormati, Bapak Ibu Guru serta pegawai yang saya kasihi. Patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, diberi semangat. Hari ini kita bisa menghadiri, mengikuti kegiatan IHT SMK 2 Loli dalam keadaan memang sehat walafiat semua. Kecuali yang sakit kita doakan semoga cepat sembuh. Yang berhalangan semoga halangannya cepat dilewati. Yang malas semoga digerakkan hatinya, tetapi khusus untuk SMK 2 Loli tidak ada yang malas. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi Ketua Panitia sudah menyampaikan laporannya begitu panjang lebar sampai pada tujuan. Kalau tidak salah ada 4 atau 5 tadi ya tujuannya. Itu berat Bapak Ibu. Dalam waktu 3 hari Bapak Ibu dituntut harus mencapai tujuan itu. Antara lain meningkatkan kompetensi. Terus yang paling utama adalah hasil ya. Hasil daripada kegiatan IHT, karena IHT itu harus ada hasilnya, yaitu berupa perangkat pembelajaran. Terus Bapak Kepala Sekolah menyampaikan perangkat pembelajaran itu untuk masa pandemi ini tidak seperti masa-masa tatap muka ya. Untuk itu Bapak Ibu saya mengharapkan kepada teman-teman, saya hanya memberikan motivasi saja. Semoga dengan adanya COVID ini membangunkan, menggugah. Kalau bahasa Jawa itu menggugah itu artinya membangunkan Bapak. Membangunkan Bapak Ibu dari mimpi. Mimpinya Bapak Ibu, kalau mimpi yang enak-enak itu mau bangun tidak mau kan begitu toh. Nah itu yang disebut Bapak Ibu masih senang di zona nyaman. Karena mimpinya indah-indah kan. Jadi biar saja mimpinya dilanjutkan. Apalagi bagi yang masih bujang-bujang itu mimpinya saya tidak tahu. Tak usah dibayangkan gitu. Mari kita berubah. Bapak Kepala Sekolah menyampaikan kita ubah mindset kita. Ya. Dari zaman dulu kala, itu pembelajaran itu tujuan paling utama adalah pembelajaran yang aktif. Iya kan Bapak Ibu? Dan menghasilkan siswa alumni kita itu bisa mencapai cita-citanya seperti itu. Kurikulum juga seperti itu Bapak Ibu. Dimulai dari
dari kurikulum K75, kurikulum KBK ya, kurikulum 2006 yang disebut KTSP. Sekarang kurikulum K13. Nah, sekolah penggerak ada kurikulum operasional di tingkat satuan pendidikan. Semua kurikulum ini adalah perkembangan zaman, Bapak Ibu. Dari metode dari zaman dulu kala sampai sekarang. Model pembelajaran yang begitu banyak. Tujuan utamanya adalah proses pembelajaran Bapak Ibu itu bisa aktif. Hanya itu saja. Nah, tetapi kalau Bapak Ibu tidak mau bangun, Bapak Ibu masih senang di zona nyaman, ya sudah akan menjadi kebiasaan yang kurang bagus. Karena apa? Kalau kita sudah senang di zona nyaman, artinya kita tidak ingin berubah. Dari zaman dulu sampai sekarang Bapak Ibu, sebetulnya perkembangan zaman itu bukan semakin maju menurut saya. Ini yang menurut saya yang menjadi pemikiran Ki Hajar Dewantara ini ya. Kita bukan maju tetapi akan kembali ke awal. Dari kurikulum 75 atau jangan ngomong tentang kurikulum lah. Zamannya saya, Bapak Ibu belum lahir kan. Zamannya saya sekolah SD, SMP, terutama SD ya. Itu Bapak Ibu guru saya itu hanya membawa kertas 1 lembar saja. Tetapi zaman KBK khususnya K2006 itu Bapak Ibu guru itu kalau membawa buku itu 1 tas ini lebih. Kadang masih ada yang tidak dimasukkan di dalam tas. Begitu banyak. Nah, sekarang Bapak Ibu kita kembali ke zaman dulu. Bapak Ibu guru dipersilahkan menyusun RPP 1 lembar. Nah, ini artinya kita kembali ke zaman dulu. Gitu. Terus Bapak Ibu zaman dulu itu Bapak Ibu keterampilan dengan karakter itu yang paling diutamakan pada zaman dulu. Tetapi KBK terus KTSP itu adalah pengetahuannya yang diutamakan. Sekarang kembali ke zaman dulu lagi. Ketiga-tiganya harus diutamakan. Bapak Ibu mungkin waktu SD itu masih ingat ya, kalau ada pelajaran keterampilan atau prakarya, Bapak Ibu membuat sendiri ya. Tapi zaman K2006 anak-anak itu beli di toko, Bapak Ibu. Betul tidak? Betul. Beli di toko. Yang membawa sapunya bagus mendapatkan nilai yang bagus. Tetapi kalau zaman dulu tidak. Hasil karyanya itu seberapapun keadaannya akan dinilai oleh gurunya dengan nilai yang bagus. Nah ini Bapak Ibu. Artinya apa? Guru-guru zaman dulu itu menghargai sekali kepada siswanya. Sekarang yang dihargai apa? Hasil karya atau keindahannya saja? Hanya keindahan tetapi beli. Bapak Ibu mungkin pernah dengar ijazah yang beli? Belum ada. Kuliah tahu-tahu S2, S3, ijazahnya beli. Nah, ini Bapak Ibu, saya ingin membangunkan Bapak Ibu. Mari kita ubah mindset seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Bapak Ibu nanti akan menyusun perangkat selama 3 hari. Ini Bapak Ibu dituntut kreativitas Bapak Ibu, dituntut inovasinya Bapak Ibu.
bagaimana Bapak Ibu keluar dari RPP tatap muka, ya, RPP tatap muka kan itu namanya zona nyaman. Nah, sekarang Bapak Ibu dituntut RPP BBR. Sebetulnya hanya ada perbedaan sedikit saja Bapak Ibu, hanya tidak tatap muka dengan tatap muka. Langkah-langkahnya sama. Gitu. Mungkin kalau yang BDR ini ceramahnya hanya sedikit, tetapi siswa betul-betul. Nah, ini Bapak Ibu makanya perlu kita syukuri bukan coronanya, tetapi hikmah daripada corona. Beda ya, kita mensyukuri corona dengan mensyukuri hikmah adanya corona. Kalau dulu Bapak Ibu mengajar biasa-biasa saja, menjelaskan ceramah paling banyak, gitu ya. Nah, sekarang itu tidak. Siswa dituntut apa yang Bapak Ibu suruh di dalam LKPD-nya Bapak Ibu, siswa akan mencari betul. Nah, dia mungkin bertanya kepada orang tuanya atau kepada orang lain, itu satu. Dua, dia akan berusaha kalau punya kuota akan melihat di internet. Terus dia akan berdiskusi, berkoordinasi dengan teman kelompoknya. Itu kalau ada pembagian kelompok. Nah, seperti itu. Jadi hikmah daripada adanya corona ini, mari kita syukuri juga hikmahnya, bahwa kita guru sekarang dituntut berkreatif dan berinovasi. Untuk itu Bapak Ibu sekali lagi, tolong Bapak Ibu, dalam waktu yang 3 hari ini dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kalau tidak salah tuntutannya kelas 10 ini RPP itu harus sudah selama 3 hari harus selesai dalam 1 semester Pak ya, dalam 1 semester. Tetapi diberi kelonggaran oleh kepala sekolah. Bapak Ibu kan masih menggunakan kurikulum K13 ya. K13 ini kan ada 3 pelaksanaannya. K13 murni, K13 yang esensial ya, dan K13 otonomi sekolah atau otonomi guru. Tinggal memilih yang mana. Menurut saya otonomi itulah yang lebih sesuai, lebih cocok dengan sikon kita. Karena kalau kita menggunakan kurikulum yang kita susun berdasarkan otonomi sekolah, berarti berdasarkan 1 karakteristik peserta, 2 situasi dan kondisi lingkungan. Nah, ini sangat-sangat mendukung Bapak Ibu. Jadi jangan membuat RPP yang hanya di angan-angan yang tidak bisa dilaksanakan. Karena apa? RPP yang Bapak Ibu tulis itulah yang Bapak Ibu kerjakan atau Bapak Ibu dan siswa kerjakan. Nah, ini yang sangat penting Bapak Ibu. Dan RPP-nya sudah dipersingkat, hanya 1 lembar. Hanya 1 lembar. Akhirnya diambil yang inti-intinya. Yang jelas apa? Kalau saya kan ada 4 poin ya, tetapi kalau dari pusat itu sebenarnya hanya 3. Kalau saya identitas itu masuk nomor 1. Percuma Bapak Ibu kalau identitas tidak ada, ya toh? Ini FPP kelas berapa tidak tahu. Nah, itulah identitas. Ada materinya, ada kelasnya, kapan dilaksanakan, itu identitas. Nah, berikutnya adalah tujuan pembelajaran. Setelah tujuan apa Bapak Ibu? Langkah pembelajaran, dan terakhir apa? Penilaian. Kan hanya 3 itu sebetulnya ya Bapak Ibu. Nah, tolong dari 3 itu Bapak Ibu ingat bahwa sekarang ini ada soal-soal yang hot. Betul Bapak Ibu ya. Percuma Bapak Ibu kalau hanya ingatan pemahaman saja soal-soal yang Bapak Ibu berikan kepada siswa. Presiden pertama Indonesia adalah
itu hanya ingatan. Tetapi mengapa presiden pertama waktu itu adalah Pak Soekarno? Nah, ini perlu jawaban yang panjang, perlu analisa. Nah, ini yang hot. Nah, yang hot Bapak Ibu jangan hanya soal. Mari kita bangun, ya, keluar dari zona nyaman. Soal hot akan berhasil apabila proses pembelajarannya Bapak Ibu juga menuju hot juga. Jangan hanya ceramah, ya, terus diskusi, tanya jawab, tetapi penerapannya itu yang sangat penting, apalagi di SMK itu sangat-sangat membutuhkan penerapan, ya, analisis dan mengkreasi. Kalau zaman dulu itu belum ada yang seperti zaman canggih-canggih begini Bapak Ibu. Siswa bisa menemukan mesin atau alat sederhana itu zaman dulu. Bapak Ibu masih ingat, bukan zaman dulu saja lah. Yang sekarang ini ada SMK yang di Solo itu SMK ada mobil SMK, ini salah satu contoh. Terus mesin perontok, itu siapa yang menciptakan? Itu adalah anak-anak SMK pada waktu itu. Sekarang kita tinggal menikmati. Kincir angin, kincir air itu juga anak-anak SMK yang menemukan waktu itu. Entah itu dia juga mendapatkan inspirasi dari luar, tetapi ke Indonesia dan dilaksanakan, ditemukan juga di sekolah-sekolah SMK. Itu artinya bahwa SMK zaman dulu Bapak Ibu yang belum secanggih ini sudah bisa menghasilkan alat-alat sederhana. Nah, sekarang kita sudah maju, harus bukan sederhana lagi hasilnya, tetapi kenyataan yang ada apa Bapak Ibu? Kalau zaman dulu mungkin pernah ya ada listrik itu berasal dari lupis dan sebagainya itu ya. Itu kan sudah lama. Itu siapa yang menemukan? Itu anak-anak SMK, anak-anak SMA. Tapi sekarang yang terbaru, Bapak Ibu pernah mendengarkan hasil ciptaan atau rekayasa dari anak-anak SMK tahun 2010 ke atas gitu. Bapak Ibu pernah mendengar hasilnya? Atau yang terbaru sekarang misalnya? Kalau pupuk bokasi itu sudah dari zaman dulu, hanya sekarang dibuat lebih maju dengan teknologi yang lebih bagus lagi. Nah, itu Bapak Ibu, mari kita bangun dari mimpi-mimpi indah kita. Ya. Jangan hanya nyaman di zona nyaman. Sudah, saya mengajar, tidak mengajar dapat gaji, itu namanya kita masih berada di zona nyaman. Saya datang terlambat, paling hanya ditegur kepala sekolah, itu masih di zona nyaman. Tetapi oh iya, kalau saya terlambat berarti saya merugikan siswa. Terus berpikir lagi, oh kalau saya itu enak-enak tidak mengajar, kita sering terlambat, kita gajinya Bapak Ibu kalau terlambat 1 hari saja sudah bertanya-tanya, ya toh? Misalnya saya punya sertifikasi kok hari ini belum masuk, Pak Kepala Sekolah sudah masuk, saya bertanya kenapa saya punya belum masuk gitu. Tapi coba kita kembali, kita bertanya,
kalau saya tidak masuk 1 hari, apa ya yang rugi gitu ya. Coba Bapak Ibu kita berpikir seperti itu. Bukan saya sok juga, tidak ya. Kebetulan saya mau pensiun, jadi saya harus ngomong. Karena katanya kalau orang-orang yang terdahulu itu memberikan motivasi sehingga mungkin 10 tahun lagi baru diingat, baru dijalankan. Kalau hari ini saya omong, Bapak Ibu di sini tidak. Bapak Ibu yang lain-lain di sana itu bilang, Pak Sarno, ya sudah dia omong, dia kan tidak di lapangan. Tapi kalau di sini saya percaya baik-baik sih. Biasanya tidak langsung direspon, tetapi setelah beberapa hari, bulan, tahun, mungkin oh iya, saya ingat waktu itu Pak Sarno omong begini, oh ternyata manfaatnya seperti ini ya. Biasanya itu akan terrealisasi setelah beberapa tahun. Itu Bapak Ibu, sekali lagi tolong dalam waktu 3 hari ini Bapak Ibu manfaatkan sebaik-baiknya. Tolong RPP-nya betul-betul yang RPP bermanfaat pada saat masa pandemi ini. Ini pembelajaran di rumah itu memang sulit. Makanya Bapak Ibu dituntut untuk kreatif dan inovatif. Untuk itu Bapak Ibu jangan apa ya? Jangan putus asa apabila Bapak Ibu belum menemukan cara pembelajaran yang efektif pada masa pandemi. Tetapi berusahalah Bapak Ibu. Banyak contoh di internet, Bapak Ibu bisa lihat-lihat RPP yang bernuansa untuk pembelajaran yang efektif pada saat pandemi itu seperti apa. Banyak sekali RPP di internet. Silahkan. Di sini ada yang memiliki kompetensi, ya, Bapak Wakil Kepala Sekolah bagian kurikulum itu sudah tahu, apalagi memang basicnya, ya. Sehingga Bapak Ibu bisa konsultasi. Jangan malu bertanya, ya, jangan malu bertanya. Lebih bagus Bapak Ibu bertanya daripada diam-diam, berarti akan jalan di tempat. Mari kita menjalankan tugas ini dengan sebaik-baiknya demi dan untuk anak didik kita. Sekali lagi ya Bapak Ibu ya, pesan saya, tolong Bapak Ibu bisa kerjasama yang baik antar teman, ya. Konsultasi, bagaimana kalau materi saya itu seperti ini, pembelajarannya seperti apa, metode yang kita gunakan yang cocok itu seperti apa. Silakan Bapak Ibu berkonsultasi. Pastinya di sekolah ini ada WA group, ya toh, ada WA group. Manfaatkan WA grupnya untuk konsultasi hal-hal tentang pendidikan. Jangan, itu saya tidak tahu, TikTok saja yang dikirim di WA ini. Kalau TikToknya untuk pembelajaran boleh, karena TikTok juga bisa digunakan untuk proses pembelajaran. Sangat menarik dan sebagainya. Silahkan Bapak Ibu, terutama ini guru bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu ya, bisa melakukan TikTok. Mungkin ini saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, karena memang tidak ada materi untuk saya. Saya hanya berpesan sekali lagi, tolong dalam waktu 3 hari ini Bapak Ibu menyusun RPP itu ada hasilnya. Lebih bagus konsultasi dengan teman-teman. Tidak selamanya yang senior itu lebih, tetapi paling tidak memberikan saran dan usul dan memberikan masukan. Tolong diterima bagi yang masih muda-muda ya. Tolong semua apa yang itu istilahnya kalau di guru penggerak, masukan dari orang lain itu atau feedback itu adalah umpan balik itu untuk pengembangan diri Bapak Ibu.
bagaimana Bapak Ibu bisa menerima masukan dari orang lain, itu membutuhkan ekstra energi. Apalagi kalau umpan baliknya itu adalah hal yang tidak positif, jadi ada yang negatif. Justru yang negatif itulah yang akan membangunkan kita untuk kita lebih maju. Jangan diterima sakit hati, nanti sakit hati betul. Iya. Lebih bagus Bapak Ibu terima dengan ikhlas, itu sebagai pembelajaran, ya, sebagai pembelajaran. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas izin Bapak Ibu sekalian dan atas ridho Tuhan Yang Maha Kuasa. Maka kegiatan IHT, penyusunan perangkat pembelajaran kurikulum 2013 untuk kelas 11-12 SMK Negeri 2 Loli saya buka dengan resmi. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Korwas SMA, SMK, dan SLB Kabupaten Sumber Barat yang sudah membuka kegiatan in-house training penyusunan perangkat pembelajaran kurikulum 2013 untuk kelas 11 dan 12 SMK Negeri 2 Loli. Bapak Ibu hadirin sekalian, demikianlah acara pembukaan acara in-house training penyusunan perangkat pembelajaran K13 untuk kelas 11 dan 12 SMK Negeri 2 Loli. Atas perhatian kita semua diucapkan terima kasih. Thank you.